Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari Sabtu 28 Syawal, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, hari ini saya akan menyampaikan tentang temanya adalah nasihat untuk muslim dan muslimat. Sekali lagi, untuk muslim dan muslimat. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'alum wa Ta'lim Musholal Jamaah Riasa 4 Lagoa, Jakarta Utara, Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang nasihat untuk orang muslim dan muslimat. Ibu-ibu sekalian, kita harus menganggap perlu bahwa ini perlu kita adakan nasihat untuk orang muslim dan muslimat, untuk penganut orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ibu-ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita, baik muslimin muslimat, laki-laki perempuan, ya, itu masih banyak yang belum sepenuhnya melaksanakan ajaran agama Allah, itu agama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menasehatinya melalui surat Al-Baqarah 208. Ada yang hafal enggak? 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu apa madewi? Masuklah fis-silmi ke dalam Islam, kafah apa? Seluruhnya, semuanya. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti asyaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu aduun apa bu? Aduun, musuh, mubin, yang paling nyata. Memang musuh manusia yang paling nyata, yang paling bebuyutan dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia itu musuhnya setan, iblis, ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ayat ini tadi menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu, masuklah kita ke dalam agama Islam fisilmi kafah, dengan keseluruhannya. Jangan di apa bu? Jangan dipilih-pilih. Kalau yang menurut selera kita diamalkan, kalau yang tidak selera kita tidak diamalkan. Seperti ada bu, buat bapak-bapak nih, buat muslimin, surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama
Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna berapa bu? Wasulasa waruba. Nah, kata Allah, nikahilah wanita-wanita ya 2, 3, 4. Bagi kaum laki-laki Allah tawarkan seenak. Sunnah yang paling enak itu sunnah nikah punya istri menjadi 4 ya. Ada istilah seperti itu. Nah, jadi ibu sekalian kembali, kalau kita nih umat Islam ya, umat yang beragama Islam harus betul-betul mengamalkan ajaran agama Islam. Karena banyak orang Islam, banyak orang Muslim ngakunya agamanya Islam, bahkan namanya Abdullah, apalagi Muhammad, siapa lagi? Soleh, ya? Ada sih di atas. Masih banyak juga, ya. Namanya soleh-soleh, bagus-bagus maksudnya, ya. Tapi ternyata perbuatannya nggak sesuai dengan ajaran Islam. Ada nggak bu orang Islam nggak sholat? Bukan ada lagi, banyak ya malah. Nah, ada nggak orang Islam yang nggak puasa? Banyak juga mungkin ya. Nah, itulah jadi ibu-ibu sekalian bahwa orang Muslim kalau kita sudah menganut agama Islam fisilmi kafah, laksanakanlah ajaran agama Islam itu secara keseluruhan, jangan dipilih-pilih. Yang enak selera kita amalkan, kalau yang nggak enak kita buang, nggak ngamalkan. Nah, kembali bu, Islam didirikan berapa perkara? 5 perkara. Bunyal Islamu ala khomsin, dibangun Islam itu atas khomsin. Berapa? 5 perkara, 5 macam. Syahadati Allah ilaha illallah. Yang pertama, bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, bukan yaf'aluna sholat, bukan ya'maluna sholat, tapi aqimis sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat kalau bukan kalau mampu. Kalau haji ya, ibu haji itu udah mampu ya. Apa kalau zakat apa? Kalau harta kita sudah sampai 1 nisab, ukurannya 85 gram emas ya. Nah, keluarkan. Yang keempat, wa shaumu Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Betul ya? Yang ke berapa? Kelima ya, wahijul bait man istata ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Kalau kita mampu dituntut, kalau nggak mampu nggak dituntut bu. Nah, yang pertama nih bu nih, saya menasehati ibu-ibu ya, nggak apa-apa kan bu ya, termasuk menasehati muslimin muslimat ya. Syahadat, kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Pengakuan kita bagaimana bu? Raditu billahi robba. Kalau orang Islam harus ridho. Raditu billahi robba. Aku ridho Tuhanku ialah Allah, bukan Tuhanku ialah selain Allah, Tuhanku Allah. Wabil Islami dina, dan aku ridho Islam itu agamaku. Jadi kalau kita orang Muslim harus ridho kepada agama menuntun kita, agama mengajarkan kita. Orang Muslim kalau sudah beragama Islam, orang Muslim ya, dia wajib untuk menunaikan sholat, mengerjakan atau mendirikan sholat. Nah, maka saya nasihatin kepada ibu-ibu dan anak ibu-ibu dan muslimin muslimat ya, kalau kita sebagai muslim wajib kita untuk menunaikan sholat. Karena banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam tapi apa bu? Masih enggak melaksanakan sholat. Cuman Islamnya Islam apa bu? Islam KTP ya. Jangan sampai kita sebagai Islam KTP, tapi Islam 100%, akidah kita 100%. Jadi yang kedua, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Saya sudah pernah menyampaikan, kalau mengerjakan sholat gampang bu, kalau lagi senang
sholat ya, semuanya kita. Tapi kalau yang namanya mendirikan sholat, kita tegakkan 5 waktu itu. Dan kalau sudah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Jadi karena sholat itu, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji. Dan jangan sholat tapi masih korup, sholat tapi masih makan sholat tapi masih menipu, sholat tapi masih bohong. Itu namanya sholatnya nggak sampai ke dalam hati. Itu disebut hanya sekedar mengerjakan sholat, nggak mendirikan sholat. Sedangkan orang yang mendirikan sholat tadi, dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka banyak para ulama sekarang, kalau Indonesia ini Bu, Indonesia ini orangnya pada ihsan semua. Apa ihsan Bu? Ya, apa ihsan kata Nabi? Orang ihsan itu kata Nabi, kalau kita beribadah melihat Allah, seolah-olah Allah apa? Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah yang melihat kita. Itu namanya ihsan. Kata ulama, saya lupa namanya. Jadi kalau orang Indonesia nih, penggawa Republik Indonesia, apa namanya, petugas pemerintah Republik Indonesia, kalau sudah pada ihsan semua, hubungan dengan Allah dengan Tuhannya bagus, tidak ada yang korupsi. Kedua tadi, mendirikan sholat. Maka ajarkanlah anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau ada suami-suami ibu-ibu nih yang nggak sholat, ajarkan biar sholat.